Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah
waktu Tuhan. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang Katakan dengan iman, waktumu Tuhan. pasti yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, Mudah dimengerti. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah hidup, hidup bersama dengan Engkau, hidup dalam iman, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang terus melangkah walaupun menghadapi berbagai pencobaan, namun Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemenangan. Dan hari ini kami umat-Mu ada di hadapan hadirat-Mu dalam sembah sujud, dalam suatu ibadah yang kudus, menyadari bahwa kekuatan kami adalah Engkau. Dan kalau kami ada sampai hari ini, semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Demikian juga hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya sembah, puji, hormat, dan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ini semua dengan tulus, dengan suatu keyakinan bahwa ketika kami datang kepadamu, Engkau tidak pernah menolak kami. Bahkan Engkau ingin mengundang kami untuk ada di dalam rumah-Mu pada hari khusus ini, yaitu hari Sabat, hari di mana Engkau sendiri ingin memberkati kami. Demikian juga Engkau memberkati seluruh tim, baik tim IT, pemusik, baik singer, song leader, dan semua yang bersangkut paut sehingga terlaksananya ibadah ini. Kami percaya Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami semua yang hadir diberkati. Dan saatnya sekarang di mana kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan. Dan Roh Kudus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau kenal kami, Engkau tahu keadaan kami, dan Engkau datang untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita dalam ibadah kita adalah ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus, ya. Buat kita rutinlah sebulan sekali kita melakukan perjamuan kudus, yaitu setiap awal bulan atau di minggu pertama, ya. Jadi sebenarnya ini bukan suatu ketentuan, tetapi kita lah yang menentukannya sendiri. Kita pastikan supaya seragam begitu, ya. Oke, tentunya dalam perjamuan kudus seperti biasa, ya. Kalau saudara yang di rumah yang tidak ada roti, jangan terpaku, waduh nggak ada roti aku nggak bisa ikut perjamuan kudus. Nggak seperti itulah, ya. Jadi engkau bisa gunakan biskuit atau mungkin sirup kalau nggak ada anggur. Yang lebih penting adalah engkau paham, engkau mengerti di dalam hatimu bahwa ini adalah karena korban Kristus, ya. Oke, pada hari ini kita akan
bersama-sama melihat firman Tuhan tentang bagaimana umat Israel dan bagaimana keinginan hati Tuhan. Ya, kita akan baca Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, Allah bicara melalui Nabi Yeremia. Katanya, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Saya jawab deh, kayaknya enggak deh. Ya, anak dara, ya bagaimana dia melupa? Ngacanya aja bolak-balik bisa 10 kali. Ya, anting-antingnya nih, aduh ganti lagi deh. Ini cocok nggak ya sama bajunya ya? Ini di tangannya ini apalagi? Wah, ini aksesorisnya di lehernya ya ganti lagi. Coba deh yang kemarin baru beli itu dipasang lagi. Wah, nggak bakalan lupa itu. Itu harus lengkap. Apalagi pengantin wanita. Aduh, ya nggak bakalan lupa. Sampai pengantin wanita tuh ikat pinggangnya tuh kelupaan gitu. Wah, nggak mungkin banget deh. Ya, artinya semua diteliti, diperhatikan. Jangan ada yang kelupaan gitu ya. Namun kata firman Tuhan, namun umatku dia bisa melupakan aku untuk jangka waktu yang begitu lama. Artinya gini ya, kok bisa ya? Sudah mengalami pertolongan begitu banyak. Kok bisa ya? Sudah sembuh. Kok bisa ya? Udah terseok-seok, udah jatuh bangun, udah COVID kemarin berantakan. Kok sekarang udah bangun lagi, kok bisa lupa ya? Halo? Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau engkau ditolong oleh seorang, atau ada orang yang memperhatikanmu begitu ya, lalu dia sampai hal-hal kecil perhatiannya, terus apalagi ya nasihatnya, bahkan juga tidak kurang-kurang apa yang menjadi perhatian itu dalam kiriman-kiriman. Kalau saya pribadi saya nggak bisa lupa tuh ya. Bayangkan semua kebaikannya itu untuk kita, bagaimana kita bisa lupa ya? Yang tidak baik aja kita ingat itu jadi baik, apalagi semua kebaikannya. Tetapi sekali lagi nih, tetapi kata firman Tuhan, umatku itu bisa melupakan aku untuk waktu yang begitu lama. Jadi artinya Tuhan tunggu nih ya, ketika umat Tuhan lupa, nggak langsung diomelin gitu ya, nggak langsung dikasih ganjaran. Nih ya, aku jewer kupingnya gitu ya, aku kasih cemeti gitu. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama engkau. Bayangkan ketika kita lagi ngaco, ketika kita lagi salah jalan pun ya, nggak langsung disabetin gitu ya, nggak langsung dapat ganjaran, tapi ditunggu, mungkin diarahkan ya, ditunggu. Tapi ternyata ini katanya sampai begitu waktu yang lama. Jadi artinya waspada kalau sudah seperti itu. Jangan tunggu sampai segala-galanya sudah kasep. Tahu ya kasep ya, kasep itu. Jangan tunggu sampai segala-galanya sudah terlambat gitu, baru kita sadar, oh iya. Nah, jangan tunggu seperti itu. Jangan tunggu sampai, maaf ya, jangan tunggu sampai dokter bilang udahlah pulang sajalah, kasih makan, suruh istirahat. Artinya tinggal menunggu.
Jangan tunggu sampai seperti itu. Artinya kesempatan yang Tuhan berikan, ya, tapi kita harus cepat-cepat sadar, kita harus cepat-cepat mengerti. Kenapa kita harus mengerti tentang itu? Kenapa kita harus sadar? Kita harus ingat. Kita baca dalam Mazmur 103 mulai ayat yang pertama sampai yang kelima. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Jadi kata Daud, jangan lupakan. Kalau tadi dibilang umatku melupakan aku, kata Tuhan, wah, kita nih yang paham, yang ngerti, yang pandai, dikasih tahu sama seorang Daud ini, jangan lupakan, ya, karena Daud ini mengalami bagaimana Tuhan menjagai dia, bagaimana dikatakan terkadang aku masih masuk sampai dunia orang mati, tetapi Tuhan mengangkat aku, gitu ya. Musuh-musuhku sekelilingku ingin membinasakan aku, atau terkadang aku seakan-akan nangis sampai kering air mataku, tapi pada akhirnya pertolongan Tuhan kulihat. Dan banyak lagi hal. Daud ini contoh, kalau dia ini bicara bukan cuman omdo, tahu omdo, omong doang. Enggak, karena dia ini mengalami, belajar dari seorang yang bukan teori doang, bukan ngomong doang, dia nggak pernah ngalamin. Ini begini, ini begono, ini begini. Kau aja nggak pernah ngalamin. Tapi belajar dari Daud. Dikatakan, ketika dikatakan jangan lupakan Tuhan, artinya walaupun tadi kita baca dalam Yeremia, Tuhan itu begitu sedih, dia itu begitu rasanya hampir putus asa. Umat yang aku kasihi, umat yang aku sayangi, yang aku perhatikan, yang selalu aku, bahkan sampai aku renung-renung, aku pikirin terus, ternyata seperti itu. Kayaknya Tuhan tuh sedih banget sama umat, sama kita yang seperti. Tapi Daud katakan jangan lupakan Tuhan. Kenapa? Hal pertama dikatakan tadi dalam ayat yang kedua, Dia sudah mengampuni kita. Sebab cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa, ya. Dia sudah mengampuni kita. Dikatakan apalagi, waktu kita sakit Dia menyembuhkan kita, kata Daud. Ya, apalagi dikatakan, bahkan Dia memahkotai kita. Artinya ketika kita menghadapi banyak masalah, ketika kita rasanya begitu tertekan, kadang-kadang kita begitu sedih, kadang-kadang juga kita sampai putus asa, Dia angkat kita sampai kita menang. Habis itu Dia kasih kita mahkota kegirangan, mahkota sukacita. Itu sebabnya kata Daud, jangan kau lupakan Tuhan. Apalagi Dia memuaskan hasrat, memberikan kita kekuatan. Jadi makanya kata Daud, kalau engkau sampai sedih, kalau engkau sampai stres, dikatakan, kenapa hai jiwaku, kenapa engkau sampai segenap hatiku, sampai putus asa, engkau ingatlah apa yang Tuhan sudah lakukan. Di dalam nas yang lain, Allah bilang sama Daud itu, aku angkat dia dari seorang gembala sampai dia menjadi raja, sampai aman, sampai keluarganya aku berkati, sampai rakyatnya semua tentram, segala-galanya aku siapkan. Dan bukan cuma itu, kata Tuhan, apabila masih ada kurang, aku terus aku akan berikan. Kau lihat begitu besarnya Allah mengasihi. Lalu pertanyaannya, kok bisa ya umat Tuhan sampai melupakan Tuhan?
Kalau ada orang kau kasihi, kau perhatikan, kau mungkinlah dalam pertolonganmu gitu ya. Lalu kau bilang, kok bisa ya? Tentu kita enggak, bukan? Kita tahu persis, kita mengerti, apalagi kepada Tuhan. Jadi seperti Daud berkata, jangan lupakan Tuhan dan segenap kebaikannya. Jadi batin kita harus benar, harus bersih, harus ada Tuhan, supaya kita tidak melupakan Tuhan dan segala kebaikannya. Kenapa? Karena dia katakan masih banyak yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kalau engkau lari, kalau engkau keluar dari kasih karunia, seperti dikisahkan dalam si bungsu itu, kau lihat apa yang dialami ketika dia ada di dalam rumah bapaknya dan ketika dia ada di luar. Ya, ketika dia ada di dalam rumah bapaknya, semua dia nikmati. Ketika dia ada di luar, bahkan dia berkata, di tempat bapakku karyawan-karyawannya aja sejahtera, dan aku kan anaknya. Tetapi di sini katanya, aku mati kelaparan. Begitu toh bunyinya. Jadi kita lihat dari contoh-contoh seperti itu, semua untuk mengajarkan kepada kita. Artinya untuk membawa kita kepada damai dan sukacita, untuk membawa kita jadi sukses, kita diajarkan. Seperti kalau kita jalan di jalan-jalan toh, kau lihat rambu-rambu ya, itu ada letter S, lalu kau berhenti begitu, ditilang elektronik, denda kau. Apakah itu artinya nyusahnya? Bukan, sebetulnya itu untuk mendidik kita, untuk mengatur rambu-rambunya supaya semuanya berjalan lancar, supaya kita jangan ngaco. Ya toh? Nah, seperti itulah kira-kira bagaimana Tuhan mendidik, Tuhan mengajarkan, Dia menuntun kita supaya kita memperoleh berkat, memperoleh sukacita, bisa menikmati kasih itu. Lalu jangan melupakan Tuhan itu karena apa lagi? Kita loncat dalam ayat yang ke-11. Mazmur 103 ayat yang ke-11. Tetapi setinggi-tingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada pelanggaran kita. 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Dah. Hal yang kedua, kita jangan melupakan Tuhan karena apa? Tadi dikatakan bahwa kasih setia Tuhan ada sama orang-orang yang takut dan setia akan Dia. Ya, takut bukan takut sama macan, tapinya artinya takut itu respect, mentaati, melakukan. Ya, bukan cuma Tuhan yang mengasihi kita, kita pun mengasihi Dia. Wujudnya adalah kita melakukan setiap titah dan kehendaknya. Lalu bonusnya Tuhan memperhatikan kita. Kalau kata memperhatikan tuh bukan cuma dilihatin doang. Ya, ketika Tuhan memperhatikan apa yang menjadi masalahmu, Dia merupakan jawaban. Ketika Tuhan menyatakan perhatiannya, apa yang menjadi kekuranganmu, Dia yang mencukupkan. Itu wujud memperhatikan daripada Tuhan bagi orang-orang yang takut dan taat sama Dia. Dan bukan itu saja, dikatakan kasih setia Allah turun temurun, bukan cuma sebatas kau, dan ketika engkau diberikan umur panjang sampai anakmu, sampai cucumu, ketika mereka terus memperhatikan Tuhan, kasih itu masih terus ada sama Dia. Itu adalah Allah yang betul-betul mengasihi sampai turun temurun, kata firman Tuhan. Satu ayat lagi terakhir.
Roma pasal 12 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu terus turun-temurun kepada orang yang setia dan melayani dengan roh yang menyala-nyala. Itu adalah saudara dan kita semua di sini. Dan saudara yang di rumah juga tentunya. Jadi kasih Allah itu yang bisa turun-temurun itu adalah kepada mereka yang hatinya melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Jangan kendor. Menyala-nyala itu bukannya suam-suam kuku atau sebaliknya dingin gitu ya, anyep gitu. Itu mah kata Tuhan, aku enak. Halo. Jadi ketika Allah berkata, ketika Allah sedih melihat umatnya, tapi umatku melupakan aku. Kita bilang, bukan aku Tuhan, ini aku sujud di bawah kakimu. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang melupakan Tuhan, supaya kesempatan itu bisa digunakan sebaik-baiknya. Karena Kristus mati bukan cuma buat kita, tapi bagi mereka juga yang masih mempunyai kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Tentunya kita tidak mensakralkan gitu roti dan anggur kayak jimat gitu ya, tidak ya. Tetapi kalau engkau percaya ya, kalau engkau beriman, mungkin kau dalam keadaan kurang sehat, ketika engkau makan tubuh dan darah Kristus, engkau berdoa, engkau katakan, jadi sembuh karena aku percaya bahwa Kristus sudah mati untuk penyakitmu, dan jadilah sembuh. Itulah iman melalui perjamuan kudus itu. Atau banyak hal bisa terjadi. Jadi bagaimana engkau mengapresiasikan Kristus dalam hidupmu, sebesar itulah Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Oke? Bapak Ibu persiapkan diri. Saudara-saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Pemusik, singer, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Dan kita angkat pujian. Kita katakan, dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku, dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan, dia jamah hidupku, hidup kita. Dia jamah Ya Tuhan, hidupku, dan beri damai di hatiku. dia beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan, dia jamah. Tuhan, hari ini Kau jamah aku. Dia jamah Dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Dan beri damai di hatiku. dia beri damai di hatiku. Semua tak berubah
Katakan dia jamah, jamahlah Tuhan. Dia jamah dan beri damai di hatiku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberikan pendamaian antara kami dan Bapa, sehingga kami memperoleh damai sejahtera, sukacita dan seluruh berkat yang Allah janjikan sampai kepada kami melalui korban-Mu. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang korban tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohonkan berkat atas roti dan anggur, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dan darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa, karena tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah, dan darah yang kudus, darah-Mu sendiri, anak tunggal Bapa yang dikorbankan demi keselamatan bagi kami. Dan Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, betapa Engkau sudah melakukan yang terbaik demi kehidupan kami. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika mereka sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga anggur, turunkan berkat-Mu atas anggur ini, sehingga siapapun yang minum anggur yang merupakan darah-Mu dan mereka dijadikan baru. Engkau tidak melihat yang lama, tetapi hidup yang baru bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah
undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan dia jamah. Tuhan jamah engkau hari ini. Dia akan membebaskanmu dalam pengampunan dan berkat yang dia sediakan. Damai di hatiku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara semua sudah dapat roti dan anggur, dan saudara-saudara yang di rumah juga bisa bersama-sama kita mengikuti perjamuan kudus saat ini. Dan kau rasakan bahwa ini adalah hasil karya Kristus untuk keselamatan, untuk penebusan, untuk hidup yang kekal, untuk damai sejahtera, perlindungan, kesehatan, dan sukacita kita selama di dalam dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita tidak mensakralkan roti dan anggur ini menjadi jimat, tapi ketika engkau makan roti dan engkau imani, maka tubuh Kristus itu yang menjadi kesembuhan bagi engkau. Kau pegang roti di tangan kananmu, kau angkat tinggi-tinggi. Ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk sakit penyakit kita, dan kita memperoleh kesembuhan dengan iman, dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makan untuk kesembuhanmu. Sekarang kau pegang cawan di tangan kananmu. Ini adalah lambang darah Kristus, darah yang tercurah untuk pengampunan dosa. Dan dia membuat kita menjadi baru, dan kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam rencananya, hidup dalam kasih setianya, dan menjadi suatu hubungan yang baik antara kita dengan Bapa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam pengampunan dosa. Angkat hatimu, mari kita sembah dia sebagai ucapan syukur. Sesuatu yang tidak ternilai yang sudah dia berikan kepada kita. Dan apapun yang kita lakukan tidak sebanding untuk membalas kebaikannya, tidak sebanding untuk melakukan apapun yang sudah dia lakukan bagi kita. Kata-kata ucapan syukur tidak akan cukup untuk melukiskan kebaikan-Mu Tuhan. Dan hati kami tersungkur, kami sujud, kami menyembah Allah yang maha besar, Allah yang kudus, namun Allah yang mengasihi, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati, Allah yang membuka jalan, Allah yang memberikan kekuatan, yaitu Allah di dalam nama Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah.
Surya Singha Ya Tuhan, dengan apa dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu? Bagaimana melukiskan apa yang sudah Kau kerjakan? Inilah hari-Mu Tuhan, saat Kau bekerja. Inilah saat-Mu, inilah penggenapan itu. Di dalam nama Yesus Tuhan, ketika kami datang dengan sakit penyakit, di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah sembuh. Kau menjamah, Kau tidak mengendaki kami sakit. Kau ingin kami sehat, Kau ingin kami kuat, Kau ingin kami bersukacita, supaya dengan kesembuhan yang Kau berikan, nama-Mu dipermuliakan. Karena Engkau ingin menjadikan kami menjadi saksi-Mu, saksi-Mu yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak meninggalkan, Allah yang memberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan menjamah Engkau, Dia memberkati-Mu hari ini, Dia memberikan Kau kekuatan. Dalam nama Yesus, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Yesus. Ajaib, Kau ajaib, Kau mengasihiku ajaib. Terima kasih buat hari ini. Demikian juga darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang menyucikan, yang menghapuskan setiap salah kami. Banyak hal kami lakukan, mungkin kami mendukakan hati-Mu, mungkin jalan kami tidak seturut dengan rencana-Mu. Kau terlalu mengasihi kami, Kau mati buat kami sebagai bukti. Dan hari ini Tuhan, darah-Mu menyucikan. Di dalam nama Yesus, menjadikan kami menjadi manusia yang baru, menjadikan kami penuh dengan sukacita. Yes, berikan kekuatan, tambahkan iman dan percaya kami. Jamah Roh Kudus, jamah, 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 penuhi, kuatkan, berikan kekuatan yang baru, berikan damai dan sukacita, berikan semangat, kuasa-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadilah kuat, glory, dalam nama Yesus. Kami sembah, kami sembah. Ajaib, ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau hadir bersama dengan kami, Kau menjamah kami, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga setiap kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing sampai di luar Indonesia sana, Kau Allah yang sama, Kau yang menjamah setiap pribadi dalam nama Yesus. Ajaib, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau memberikan kami sejahtera, damai yang baru. Tuhan, Kau dengar setiap doa, Kau mendengar setiap penderitaan. Tuhan, Kau dengar setiap permohonan, Kau jawaban atas setiap permasalahan kami. Kau yang berkata, aku tidak akan meninggalkan-Mu. Kau yang berkata, damai sejahtera telah Kuberikan. Kau yang berkata, segala sakit penyakit-Mu sudah Aku yang tanggung. Dalam nama Yesus, terima kasih. Kurya Singha Malama. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku percaya seperti iman Abraham, dan Engkau menjadikan suatu kebenaran, dan hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Yang percaya, angkat pujian ini dengan iman. Dia menjawab doamu, Dia peduli akan engkau, Dia tidak meninggalkanmu sendiri. Aku percaya, selalu ku percaya.
hatimu. Pandang Tuhan, katakan hatiku percaya. Yes, dalam nama Yesus. Hatiku percaya. Inilah iman. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Kita bersatu dalam doa, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Melalui korbanmu, melalui penderitaanmu, kami disembuhkan, kami diberkati, kami diselamatkan, hidup kami menjadi baru. Engkau melupakan yang lalu, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau dalam iman, dalam keyakinan. Terima kasih buat berkat dari perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melakukannya kepada setiap kami secara pribadi, baik yang di sini maupun saudara-saudara kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing sampai jauh di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat perjamuan kudus bersama-sama. Kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku